Baik. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Risalah Latifah Jami'ah fi Usul Fiqh Al-Muhimmah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah dalil, di mana dalil itu berputar pada 4 perkara, yaitu dalam masalah-masalah fikih, yaitu sumber-sumber dari masalah-masalah fikih ada 4 dalil. Yang pertama adalah Alkitab, kemudian yang kedua sunnah, kemudian yang ketiga ijma', kemudian yang keempat qiyas yang sahih. Ijma' dan qiyas yang sahih semuanya dikembalikan kepada Alkitab dan sunnah. Ya, ketika seseorang menyebutkan tentang ijma', maka ijma'nya ini harus dikembalikan pada Alkitab dan as-sunnah. Begitu juga dengan qiyas. Ya, tidak boleh seseorang sembarangan mengkias-kiaskan. Ya, kiasnya harus kias yang sahih, kias yang benar. Dan kias ini juga dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Syekh juga menjelaskan bahwa kebanyakan hukum-hukum yang terbilang penting, ya, itu sumbernya dari 4 dalil tadi. Ya, sumbernya dari 4 dalil tadi. Ya, seperti contohnya tentang masalah wajibnya salat, kemudian wajibnya puasa, kemudian wajibnya zakat, ya, bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Ya, kemudian masalah-masalah fikih yang lain, ya, yang terkait dengan amaliyah seorang hamba, yaitu mukallaf. Ya, umumnya bersumber dari 4 dalil tersebut. Dan sedikit di antara masalah-masalah yang dipersisikan oleh para ulama, ya, tentang hal tersebut, ya, umumnya ada pada masalah-masalah yang sangat besar. Ya, umumnya pada permasalahan-permasalahan yang sangat besar. Adapun masalah-masalah umumnya, ya, masalah-masalah fikih pada umumnya, ya, para ulama tidak bersisi di dalamnya. Ya, hanya sedikit masalah yang para ulama bersisi pendapat di dalamnya. Namun Syekh menjelaskan bahwasanya yang terbaik di antara mereka adalah yang mengembalikan perkaranya atau permasalahannya kepada Alkitab dan Sunnah. Ya, Alkitab dan Sunnah, atau kepada ijma' atau kepada qiyas. Ya, maka dari itu beliau mengatakan man ahsana raddaha, ya, ila hadhil usulil arba'ah. Itu orang yang paling baik, ya, pengembalian masalah ini adalah orang yang mengembalikan masalah tersebut kepada 4 usul tadi, yaitu 4 asas dari dalil tadi, ya, imma Alkitab, imma as-sunnah, imma ijma', imma qiyas. Ya. Kemudian setelahnya Syekh menyebutkan tentang
dua dalil pokok yang utama, dan juga bagaimana cara beristinbat, berkesimpulan dari dua dalil tersebut, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Ya, Alkitab dan As-Sunnah, di mana Alkitab dan As-Sunnah ini merupakan asas, pondasi, dasar dari hukum Islam. Ya. Dan bagaimana kita menyikapi ya cara berdalil, ya, mengambil hukum syar'i dan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Ya, karena dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah semuanya berbentuk lafaz. Ya, semuanya berbentuk lafaz. Maka dari itu lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ini dapat dipahami, ya, tergantung dari macamnya. Ya, tergantung dari macamnya. Ya, dan lafaz ditinjau dari dilalahnya, dari maksud dari dalil tersebut. Ya, ada dua macam yang disebutkan oleh Syekh. Ya, yang pertama yaitu yang menunjukkan makna yang satu. Ya, dikarenakan keadaan dalil tersebut ya berupa lafaz yang jelas, yang tidak mengandung makna yang lain. Ya, tidak mengandung makna yang lain. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini hukum-hukum syariat. Ada kalanya diambil juga dari dalil yang al-zahir, ya, secara zahir dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya, dari Alkitab dan As-Sunnah, di mana dalil tersebut ya menunjukkan kepada keumuman lafaznya dan juga maknanya. Ya, keumuman lafaznya dan maknanya. Kemudian setelahnya Syekh juga menyebutkan tentang dalil mantuk dan dalil mafhum. Ya, dalil mantuk dan dalil mafhum. Yang pertama tadi dalil yang jelas nasnya berdasarkan Alkitab dan Sunnah, yang lafaznya jelas. Kemudian yang kedua dalil yang secara zahirnya menunjukkan kepada keumumannya, ya, dan juga menunjukkan kepada maknanya. Ya, keumuman dan maknanya. Seperti misalkan ya terkait dengan berwudu dari memakan daging onta. Ya, tentunya yang dimaksud berwudu di sini adalah berwudu ya sebagaimana wudu untuk sholat. Ya, sebagaimana wudu untuk sholat, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Dan hukum mengamalkan nas yang sifatnya zahir, ya, hukumnya adalah wajib. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari wajib. Ya, kemudian Syekh menyebutkan tentang dalil mantuk dan dalil mafhum. Dalil mantuk adalah dalil yang memang dilafazkannya seperti itu. Ya, dilafazkannya seperti itu. Ya. Seperti misalkan tentang haramnya seseorang mengucapkan ya, mengucapkan ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fala taqul lahuma dan janganlah kamu katakan kepada keduanya, itu kepada kedua orang tua, ucapan atau ya, dalil mantuknya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan
secara zahirnya, ya, yaitu tentang haramnya seseorang melakukan demikian, ya, hukumnya haram, ya, hukumnya haram, ya, dan itu dapat kita lihat dari nas ayatnya. Kemudian juga ada yang namanya dalil mafhum, ya, dalil mafhum yaitu yang tersirat dari nas, baik nas itu Al-Quran maupun nas As-Sunnah, ya. Jadi dalil mafhum adalah dalil yang tersirat, yang terkandung, ya, dari nas Al-Quran maupun nas As-Sunnah. Dan dalil mafhum ini ada dua, dalil mafhum muwafaqah, ya, dalil mafhum muwafaqah yaitu yang sama dengan apa yang disebutkannya di dalam nas tersebut, ya. Dan ada dalil mafhum mukhalafah, ya, mafhum mukhalafah yaitu yang kebalikannya, ya, yang kebalikannya. Jadi dalil yang pertama dalil mafhum muwafaqah, ya, ada kalanya sama dengan yang disebutkan dalam nas tersebut, ada kalanya dia lebih tinggi lagi, seperti misalkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uff, dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff atau ya. Maka yang lebih dari itu pun juga dilarang. Yang lebih dari itu dilarang. Ya, dan ini adalah muwafaqah yang sifatnya aula. Ya, muwafaqah yang sifatnya aula. Ya, kalau ucapan saja dilarang, lalu bagaimana dengan yang selainnya yang lebih tinggi dari itu? Ya, bagaimana dengan memukulnya? Bagaimana dengan membentaknya? Bagaimana dengan memarahinya? Tentunya lebih-lebih lagi diharamkan. Ya, kemudian ada lagi yang namanya mafhum mukhalafah, yang kebalikan dari apa yang disebutkan di dalam nas tersebut, ya. Dan mafhum mukhalafah ini tergantung dari sifat dan syaratnya, ya, tergantung dari sifat dan syaratnya. Jikalau ada sifat dan syaratnya, maka hukumnya sesuai dengan sifat dan syaratnya. Kalau sifat dan syaratnya ini tidak ada, maka hukumnya pun juga tidak ada. Ya, seperti kemarin dicontohkan, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, ya, fatabayyanu, ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepada kamu seorang fasik, maka cek and recheck. Maka mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya, kalau misalkan ada seseorang yang tidak disifatkan dengan sifat ini, ya, dia tidak disifatkan dengan sifat fasik, ya, kemudian dia membawa berita, maka yang harus dilakukan adalah wajib menerima beritanya dan tidak perlu pengecekan kebenaran, ya, terhadap berita tersebut, ya, kebenaran terhadap berita tersebut, ya. Dan ini dinamakan, ya, dengan mafhum as-sifat, dengan mafhum as-sifat. Kemudian ada lagi dengan mafhum asy-syarat, ya, seperti yang kemarin telah dibacakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna, ya, dan apabila mereka, yaitu wanita-wanita yang ditalak itu sedang hamil, maka hendaknya, ya, laki-laki yang mentalaknya, ya, memberikan nafkah atas mereka, ya, memberikan nafkah atas mereka. Maka mafhum mukhalafahnya, ya, apabila wanita yang ditalak itu tidak sedang dalam keadaan hamil,
maka ya tidak wajib atas mereka menafkahinya. Ya, tidak wajib atas mereka menafkahinya. Ya. Nah, itu yang terkait dengan mantuk dan mafhum. Ya, karena terkadang kita mendapati nas-nas di dalam Al-Quran atau nas-nas di dalam Sunnah, kita bingung ya bagaimana cara memahaminya. Ya, yang pertama yaitu kita memahaminya berdasarkan nasnya, zahir nasnya. Ya, seperti misalkan aqimus shalah, tegakkanlah oleh kamu salat. Ini jelas. Ya. Ini jelas. Lafaznya jelas. Tidak perlu dipahami yang lainnya. Ya, konteks nasnya jelas. Kemudian juga cara selanjutnya itu dengan memahami dalil nas tersebut. Ya, seperti misalkan tadi ya, larangan dari mengucapkan kepada kedua orang tua. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian, maka yang harus dilakukan ya menetapkan hukumnya sesuai dengan zahir nas tersebut. Ya. Ya, kemudian dari nas tersebut kita mengetahui bahwasanya ada perkara-perkara yang tersirat yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nas tersebut. Ya, seperti misalkan tadi larangan dari menghardik kedua orang tua, larangan dari membentak kedua orang tua. Ini hukum-hukum yang tersirat di dalam nas tersebut. Ya, dan ada kalanya kita dapat memahami dalil itu ya berdasarkan mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya itu pemahaman yang terbaliknya. Ya. Kemudian setelahnya Syekh menjelaskan tentang macam-macam dilalah, yaitu macam-macam cara memahami dalil. Ya. Yaitu cara penggunaan lafaz dalil. Ya, disebutkan oleh Syekh ada 3. Yang pertama dilalatu mutabaqah. Ya, dilalah mutabaqah, yaitu kita meratakan lafaz kepada seluruh maknanya. Ya, seluruh maknanya, yaitu penggunaan lafaz dalil untuk seluruh maknanya. Untuk seluruh maknanya. Seperti kemarin yang dijelaskan yaitu lafaz khaliq. Ya, lafaz khaliq, maka ini mencakup keseluruhannya, yaitu mencakup zat Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua dilalatu tadammun. Ya, kita berdalih atau berdalil ya dengan lafaz dalil pada sebagian maknanya. Pada sebagian maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga dilalatul iltizam, yaitu ya, kita berdalil dengan Alkitab dan Sunnah yang memiliki dan juga makna keduanya, ya, yang mengikuti makna tersebut, ya, dan juga untuk menyempurnakan makna tersebut dan juga yang menjadi syarat-syaratnya, ya, yang menjadi syarat-syaratnya. Dan untuk lebih memudahkan kita memahami dalil, jenis-jenis dalil ini, kita ambil contoh. Ya, tadi sudah kita ambil contoh yang lain, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah. Ya, aqimus shalah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menegakkan salat. Ya. Maka dilalatu mutabaqahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menegakkan salat itu dari awal sampai akhir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menegakkan salat itu ya dengan
menegakkan rukun-rukun dan syaratnya dan hal-hal yang terkait dengan amaliyah salat. Ya, amaliyah salat. Kemudian untuk dilalah tadammunnya, ya, dilalah tadammunnya yaitu kita berdalil pada sebagian maknanya, seperti misalkan kita katakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimus shalah, tegakkan oleh kalian salat, maka kita katakan ya wajib bagi kita untuk menyempurnakan, untuk menegakkan sebagian sebagian dari amaliyah salat tersebut, seperti wajib menyempurnakan rukuknya, kemudian wajib menyempurnakan sujudnya, ya, dan seterusnya, ya, sebagiannya. Kemudian dilalah iltizamnya, ya, yang terkait yang di luar dari amaliyah salat, yang itu merupakan penyempurna dan juga menjadi syarat bagi sahnya salat, ya, ini pun juga wajib dilaksanakan, seperti misalkan menutup aurat, kemudian juga berwudu atau bersuci, ya, kemudian menghadap kiblat dan seterusnya, ya, yang terkait dengan penyempurna dan syarat dari salat. Nah, itu pembahasan kita yang kemarin, dan sekarang insyaallah kita akan membahas tentang beberapa usul, beberapa pokok dasar yang seorang ahli fikih membutuhkannya. Ya, seorang ahli fikih membutuhkannya, di mana pokok-pokok dasar ini sangat penting dipahami oleh seorang yang dia mendalami ilmu usul ini, ya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Al-Fauzan, dzakara Syekh rahimallahu taala salasatan min al-usul allati yattarru ilaiha al-faqih fi kulli tasarrufatihi al-fiqhiyah. Pada bab ini Syekh yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala menyebutkan 3 pokok dasar yang seorang ahli fikih sangat membutuhkannya pada setiap tindakan-tindakan fikihnya, ya. Dan ketiga pokok ini dibutuhkan di dalam masalah menyimpulkan hukum yang terkait dengan masalah-masalah fikih. Kemudian juga diperlukan bagi ahli fatwa ketika hendak berfatwa. Ya, apa saja pokok dasar yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala pada bab ini? Ya, yang pertama adalah tentang hukum asal dari sebuah perintah. Hukum asal dari sebuah perintah. Ya, sebelum kita membahas tentang hukum asal dari sebuah perintah, kita harus tahu dulu tentang apa itu perintah. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa yang dinamakan dengan perintah adalah qaulun yatadamman, ya, talab al-fi'l ala wajh al-isti'la, yaitu suatu ucapan yang mencakup permintaan untuk melakukan suatu perbuatan, ya, dari arah atas, dari arah yang lebih tinggi. Jadi perintah itu datangnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, ya. Jadi ucapan yang terkait atau mencakup, ya, permintaan sebuah perbuatan, ya, dari arah atas. Dan talabul fi'il, ya, ini namanya perintah, ya, permintaan untuk melakukan perbuatan. Hukum asalnya bagaimana? Hukum asal dari sebuah perintah itu bagaimana? Disebutkan oleh Syekh, al-aslu fi awamiril kitabi wa sunnah, hukum asal
dari perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah annaha lil wujub. Ya, bahwasanya hukum asalnya adalah wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul menambahkan bahwa hukum asal dari sebuah perintah selain wajib juga harus segera dilaksanakan. Harus segera dilaksanakan. Ya. Illa idza dallat dalil, kecuali apabila ada dalil alal istihbab awal ibahah. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada istihbab, kepada sunnah, dan juga kepada al-ibahah, kepada hukum mubah. Ya, yaitu kalau misalkan tidak ada qarinah atau dalil lain yang memalingkan hukum asal dari sebuah perintah ini, ya, maka hukum perintah ini dikembalikan kepada hukum asalnya, itu wajib. Ya, apabila ada dalil lain yang memalingkan dari perintah asalnya atau dari hukum asalnya, maka hukum tersebut dibawa kepada imma mustahab, ya, imma hukumnya sunnah, imma hukumnya mubah. Ya, imma hukumnya mustahab, imma hukumnya mubah. Ya, dan dalil yang terkait dalam masalah hukum asal perintah, ya, di dalam Alkitab dan As-Sunnah adalah wajib, ini sangat banyak. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur ayat ke-63, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, yaitu perintah Rasulullah SAW, ya, takut, ya, mereka akan ditimpa dengan fitnah atau mereka akan ditimpa dengan azab yang keras. Ya, azab yang keras. Wujud dilalahnya, ya, wujud dalalahnya, pengambilan dalilnya, anallaha ta'ala tawa'ada al-mukhalifina li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil fitnah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang pertama berupa fitnah, yaitu kesesatan. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan ancaman dia akan mendapatkan azab. Ya. Wala yata'awwadu bidzalika illa ala tarki wajib. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan yang demikian melainkan apabila mereka, ya, meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib. Fadalla ala anna amra rasul al-mutlaq yaqtadil wujub. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, ya, ini memberikan makna wajib. Ya, memberikan makna wajib. Ya, maka dari itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan bihadhil ayah istadalla al-fuqaha ala anna al-amra lil wujub. Berdasarkan ayat ini, para fuqaha, yaitu ahli fikih, berkesimpulan, berdalil bahwasanya yang namanya perintah hukum asalnya adalah wajib. Ya, hukum asalnya adalah wajib. Ya, begitu juga apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah patut, ya, laki-laki mukmin dan juga wanita mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, akan ada bagi mereka pilihan terhadap urusan mereka.
terhadap urusan mereka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, hada adallu dalilin ala ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Ya, dalil ini merupakan dalil yang paling jelas ya terhadap apa yang jumhur ulama berpendapat kepadanya, min anna sigata if'al, ya, bahwasanya sigat if'al ini memberikan faedah wajib. Ya, sigat if'al atau perintah ini menunjukkan makna wajib fi asli wad'iha, ya, pada hukum asalnya. Li'anna Allah tabaraka ta'ala nafa khiyaratal mukallaf inda sima'i amrihi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menafikan pilihan, ya, kepada seorang mukallaf ketika dia mendengarkan perintah Allah atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ya, kecuali apabila ada qarinah yang berupa dalil yang memalingkan dari hukum asalnya, imma kepada mustahab, kepada hukum sunnah atau mandub, imma, ya, kepada hukum mubah. Ya, kepada hukum mubah. Ya, seperti misalkan contohnya apa yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, ya, riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Sallu ini adalah sigatul amr, ya, salatlah kalian, bentuknya perintah, ya, salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, maksudnya salatlah kalian sebelum salat fardu maghrib. Ya, Nabi SAW menyebutkan sebanyak 3 kali. Kemudian di akhirnya Nabi SAW memberikan qarinah bahwasanya perintah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut bukanlah bermakna wajib. Nabi SAW mengatakan liman sya. Nabi SAW mengatakan liman sya, yaitu bagi siapa yang mau. Menunjukkan bahwa salat sebelum salat fardu maghrib, ya, salat wajib maghrib, ya, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, yaitu bagi siapa yang mau melakukannya, ya, dan bagi yang tidak melakukannya maka tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza halaltum fastadu." Wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu sudah halal, ya, sudah bertahallul, maka ya hendaknya kalian berburu. Ya, hendaknya kalian berburu. Ya. Dan ini perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, menunjukkan kepada hukum mubah. Ya, menunjukkan kepada hukum mubah. Kenapa? Karena perintahnya itu datang setelah adanya larangan. Ya, perintah itu datang setelah adanya larangan. Seperti larangan dari berjual beli ketika salat Jumat ditegakkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan salat pada hari Jumat, maka hendaknya kalian bergegas dan tinggalkanlah jual beli. Ya, dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Dan apabila salat telah ditegakkan, salat telah selesai, ya, maka hendaknya kalian
bertebaran di muka bumi. Ya, fantashiru ini fi'il amr, akan tapi dia tidak memberikan faedah wajib, tidak bermakna wajib, akan tapi mubah. Kenapa? Karena perintah tersebut datang ya setelah larangan. Karena perintah tersebut datang setelah larangan. Ya, maka kapan saja perintah itu datang setelah adanya larangan sebelumnya, maka perintah itu berhukum mubah. Ya, perintah tersebut berhukum mubah. Dan untuk sigat atau lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada perintah, ada beberapa lafaz yang kita bisa pahami bahwasanya lafaz itu adalah perintah. Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul menjelaskan ada kurang-kurangnya 3 lafaz. Ya, 3 sigat. Ya, bentuk lafaz. Yang pertama yaitu lafaz yang berbentuk fi'il amr. Lafaz yang berbentuk fi'il amr. Ya, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu. Ya, dari kata tala yatlu. Utlu. Bentuk perintah. Maka perintah ini hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Alkitab, itu Al-Qur'an. Ya, untuk membacakan Al-Qur'an. Maka lafaz utlu yang berbentuk fi'il amr ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ismu fi'lil amr, yaitu isim yang menunjukkan kepada sebuah perintah. Ya, sebuah perintah. Seperti misalkan lafaz azan yang kita kumandangkan, yaitu hayya 'alas shalah. Hayya, ya, itu isim. Hayya itu adalah isim. Ya, isim ini menunjukkan kepada sebuah perintah. Berarti hukum mendatangi sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Hayya 'alas shalah. Ya, marilah kita menuju sholat. Ya, maka hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, masdar an-naib. Ya, masdar naib an fi'lil amr, yaitu lafaz yang berbentuk masdar yang menggantikan posisi sebagai fi'il amr. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atin. Ya, liyunfiq. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan masdar. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atin. Maka hendaknya orang yang memiliki keluasan kelapangan rezeki, ya, dia memberikan nafkah atau dari kelapangan rezekinya. Ya, maka hukum memberikan nafkah ini hukumnya wajib. Ya, memberikan nafkah ini hukumnya wajib. Nah, kemudian Syekh menyebutkan lagi pokok dasar yang kedua. Apa pokok dasar yang kedua? Yaitu hukum asal dari sebuah larangan. Hukum asal dari sebuah larangan. Ya, larangan apa itu? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, qaulun yatadamman talabal kaffi ala wajhil isti'la. Ya, ucapan yang mencakup permintaan untuk berhenti dari sesuatu. Ya, dan dia dari arah atas. Jadi larangan itu dari atas ke bawah, seperti perintah juga. Ya, perintah dari atas ke bawah. Tidak boleh dari bawah ke atas. Ya, tidak boleh seorang anak, ya, nyuruh-nyuruh orang tuanya.
Ini terhitung sebagai uquq, terhitung sebagai durhaka kepada orang tua. Yang wajib memerintah adalah dari atas ke bawah, ya, dari orang tua ke anak. Begitu juga yang wajib melarang dari atas ke bawah, ya, orang tua kepada anaknya. Ya, bisighatin makhsusatin hiyal mudhari' al-maqrun bilan nahiyah, ya, dengan sigat, dengan lafaz yang khusus. Apa lafaz yang khusus? Bentuknya mudhari' yang diiringi dengan adanya la nahiyah, ya, la nahiyah. La di dalam bahasa Arab itu mengandung dua makna. La yang bermakna nahiyah, larangan, dan yang kedua la yang bermakna nafiyah, ya, la nahiyah, dan yang kedua la nafiyah, yang menafikan. Seperti ucapan kita la ilaha illallah. La di situ maknanya adalah nafiyah, yaitu penafian, karena la-nya ini, ya, datang sebelum isim, ya, datang sebelum isim. Jadi la yang dia beriringan dengan isim, maka la-nya adalah la nafiyah. Sedangkan la yang beriringan dengan fi'il mudhari', maka la-nya adalah la nahiyah, la larangan. Jadi yang namanya larangan adalah ucapan yang mencakup permintaan untuk berhenti dari sesuatu dari arah atas, ya, berdasarkan dengan lafaz yang tertentu, yaitu mudhari' yang diiringi dengan la nahiyah, yang diiringi dengan la nahiyah. Apa hukum asalnya? Dijelaskan oleh Syekh, wal aslu fin nawahi anha litahrim. Hukum asal dari sebuah larangan adalah haram. Hukum asal dari sebuah larangan adalah haram, ya. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasul itu, ya, datangkan, maka ambillah. Ya, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul itu larang darinya, maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Fa amrullahi ta'ala bil intihai 'anil manhi anhu fayakunul intiha wajiban. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti dari larangan, dari sebuah larangan, menunjukkan bahwa perintah untuk berhenti itu adalah wajib. Li'anna al-amrul mutlaq yaqtadil wujub. Karena perintah yang sifatnya mutlak itu memberikan makna wajib. Kama taqaddam. Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aslun nahyi min Rasulillah sallallahu anna kulla ma naha anhu fahuwa muharram. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hukum asal dari sebuah larangan yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap apa yang beliau larang darinya adalah haram, hatta ta'tiya anhu dalalatun tadullu ala annaha innama nahyun naha anhu lima'na ghairi tahrim. Ya, sampai datangnya dalil yang menunjukkan kepada bahwasanya larangan tersebut bermakna selain makna haram. Ya, selain makna haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Rasul itu larang, ya, maka berhentilah. Ya, dan mengerjakan perintah Rasulullah SAW ini sesuai dengan kesanggupan. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis beliau,
ma amartukum bihi manhakum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, apa saja yang aku larang kalian daripadanya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kalian padanya maka kerjakanlah semampu kalian. Ya, berarti hukum meninggalkan larangan Nabi SAW adalah wajib. Ya, meninggalkan larangan Nabi SAW hukumnya adalah wajib. Dan apa yang Nabi SAW larang ini berhukum, ya, berkonsekuensi hukumnya haram. Ya, berkonsekuensi hukumnya haram. Ya, wa bihadza yakunu an-nahyu al-mujarrad mufidan lit-tahrim. Ya, maka dari itu sebuah larangan yaitu memberikan faedah haram hukumnya. Fa adillatul amr tuslihu lin-nahyi fi mu'dhamiha. Ya. Illa idza dalla ad-dalilu 'ala al-karahah. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kepada selainnya. Ya, yang menunjukkan kepada hukum yang lain, yaitu hukum karahah, yaitu hukum makruh. Ya, hukum makruh. Kalau tidak ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukum asalnya, maka larangan tersebut dipahami sebagaimana kemutlakannya, yaitu hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Kemudian setelahnya Syekh menyebutkan pokok dasar yang ketiga. Ya, pokok dasar yang pertama tentang hukum asal dari sebuah perintah. Kemudian pokok dasar yang kedua, hukum asal dari sebuah larangan. Dan yang ketiga, hukum asal dari sebuah kalam. Hukum asal dari sebuah kalam, ya, ucapan. Ya, di mana beliau pada pasal ini beliau ingin menjelaskan tentang hukum asal dari kalam. Ya, beliau mengatakan wal aslu fil kalami al haqiqatu, dan hukum asal dari sebuah kalam adalah hakikatnya. Hukum asal dari sebuah kalam adalah hakikatnya, yaitu kalam itu dipahami secara hakikatnya, secara hakikinya. Ya, tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain. Ya, tidak boleh kita memalingkan kalam itu, ya, maksud dari ucapan itu kepada makna yang lain apabila tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain, kepada makna yang lain. Dan yang dimaksud dengan hakikat adalah al-lafdzul musta'mal fi mawdi'alah, yaitu suatu lafaz yang dipergunakan, yang diletakkan pada tempatnya, yang diletakkan pada tempatnya. Contohnya seperti lafaz asad, ya, artinya singa. Ya, maka lafaz asad ini diletakkan pada tempatnya, itu untuk hewan buas. Ya, untuk hewan buas. Ya, dan beliau mengatakan fala yu'dalu bihi ilal majaz in qulna bihi illa idza ta'azzaratil haqiqah. Dan tidak boleh dipalingkan kepada majaz, ya, apabila kita berpendapat adanya majaz. Jadi Syekh dalam ucapan ini juga ingin menjelaskan tentang persisian pendapat dalam masalah hakikat dan majaz. Ya, apakah lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada yang bentuknya atau berbentuk majaz atau tidak? Ya, berbentuk majaz atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan yang mengikuti beliau. Ya. Pendapat yang kedua, bahwa di dalam Al-Quran itu ada lafaz-lafaz yang berbentuk majaz.
Ya, lafaz-lafaz yang berbentuk majaz itu pada sebagiannya tidak terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian dari ahli bid'ah di antaranya adalah orang-orang Mu'tazilah, ya. Mereka menyatakan bahwasanya selain di dalam Al-Qur'an itu ada majaz, mereka juga memajazkan seluruhnya. Dia masuk di dalamnya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya adalah hakiki. Ya, semuanya adalah hakiki, dipahami secara hakikatnya. Tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lain, ya, kecuali ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya, kecuali ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau misalkan tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita memalingkan ucapan tersebut kepada makna yang lain, karena hukum asal dari sebuah ucapan, sebuah kalam adalah pada hakikatnya. Ya, pada hakikatnya. Syekh Abdullah Ibn Fauzan mengatakan waqad ikhtalafa fi wuqu'ihi fil Qur'an famin ahli al-ilm man nafa mutlaqan. Ya, tentang majaz ini para ulama berselisih pendapat. Ya, apakah majaz ini ada dalam Al-Qur'an atau tidak? Di antara ulama ada yang menafikannya secara mutlak. Ya, di antara mereka ada yang menetapkannya. Dan yang nampak adalah harus diperinci. Bahwasanya yang namanya majaz itu memang ada di dalam Al-Quran, ya, selain dari ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat yang terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus dibawa kepada makna hakikatnya, ya, kepada makna hakikatnya yang sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keagungannya. Ya, tidak boleh kita membawanya kepada makna majazi. Ya, contohnya seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alil qaryah. Was'alil qaryah, dan bertanyalah kepada negeri itu. Ya, dan bertanyalah kepada negeri itu. Tentunya yang dimaksud adalah bertanya kepada penduduk negeri. Ya, bertanya kepada penduduk negeri. Ya, tidak mungkin kita bertanya kepada negeri, misalkan negeri Indonesia. Ya, negeri Indonesia. Tentunya negeri ini tidak bisa menjawab, ya, dan tidak bisa berbicara, ya, menjawab pertanyaan kita. Tentunya yang dimaksud adalah bertanya kepada penduduk negeri. Ya, bertanya kepada penduduk negeri. Yaitu diantara lafaz-lafaz yang memberikan makna majaz di dalam Al-Quran. Ya, memberikan makna majaz di dalam Al-Quran. Dan sekali lagi tidak boleh kita memalingkan makna sebuah kalam itu kepada makna yang lain, ya, selama tidak ada qarinah atau dalil yang menunjukkan kepada makna yang lain tersebut. Ya, kalau misalkan tidak ada makna yang lain, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Ya, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Ya, Syekh menyebutkan dengan ungkapan di sini illa idza ta'adzarati al-haqiqah, kecuali apabila jika dipahami secara hakikatnya itu sangat sulit, ya, seperti tadi, ya, was'alil qaryah, maka bertanyalah kepada negeri. Tentunya kita sangat sulit untuk memahaminya, ya, maka harus dipalingkan kepada makna yang lain, yaitu bertanya kepada penduduk negeri maksudnya. Wal haqa'iq, kata Syekh selanjutnya, wal haqa'iq, dan hakikat itu ada 3 jenisnya, ya, yaitu
hakikat itu dapat dipahami ya berdasarkan salah satu dari 3 jenisnya. Ya. Yang pertama syar'iyyah. Jadi ada hakikat yang dia bersifat syar'iyyah. Kemudian ada hakikat lugawiyah. Yang dipahami secara bahasa. Kemudian hakikat urfiyah yang dipahami secara kebiasaan. Ya, secara kebiasaan. Ya. Adapun hakikat syar'iyyah yaitu al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fi syara'. Yaitu lafaz yang dipergunakan yang diletakkan pada tempatnya ya dalam masalah syariat. Dalam masalah syariat seperti salat. Ya, maka lafaz ini, kalam ini ya dipahami secara hakikat syar'iyyah. Tidak boleh dipahami kepada hakikat lugawiyah atau hakikat urfiyah. Ya, tidak boleh dipahami kepada 2 makna yang belakangan tadi. Dia harus dipahami ya dengan makna syar'iyyah. Ya. Tidak boleh kita memalingkan makna salat itu kepada makna yang lain ya, selain dari makna yang kita pahami secara syariat. Ya, salat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, salat yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Ya. Kecuali ada qarinah. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya makna salat tersebut ya bukanlah makna yang dapat dipahami secara syariat. Ya, seperti misalkan inna salatuka alaihim, sesungguhnya salat kamu terhadap mereka. Yang dimaksud salat di sini adalah ad-du'a. Ya, yang dimaksud salat di sini adalah ad-du'a. Karena tidak mungkin Nabi SAW melakukan salat ya yang diperuntukkan kepada manusia. Ya, tidak mungkin, karena salat itu hanyalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi makna salat pada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ya bermakna lugawiyah, bahasa, yaitu ad-du'a, yaitu doa. Ya. Dan ada orang-orang dari kalangan yang berpaham liberal yang memahami lafaz salat ini dengan dipahaminya secara bahasa. Ya, mereka memahami lafaz salat itu secara bahasa. Jadi seluruh lafaz-lafaz salat yang ada dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah itu harus dikembalikan kepada makna bahasa. Dan ini batil. Ya, ini batil. Sehingga keluarlah ucapan dari mereka, apabila orang telah berdoa, maka dia telah salat. Ya, karena salat itu maknanya adalah doa. Maka apabila seseorang telah berdoa, maka dia telah melakukan salat. Ya, tentunya ini adalah batil. Ya, dan tentunya ini tidak tepat ya di dalam meletakkan ucapan atau makna dari ucapan tersebut. Ya, yang pertama harus dipahami dari salat adalah dipahami secara hakikat syar'iyyahnya. Ya, dipahami secara hakikat syar'iyyahnya, ini hukum asalnya. Ya, apabila kita sulit untuk memahaminya, maka barulah dipalingkan kepada hakikat lugawiyah. Pada hakikat lugawiyah. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan hakikat lugawiyah? Yaitu lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fil lughah. Yaitu lafaz yang dipergunakan, yang diletakkan secara bahasa. Yang diletakkan secara bahasa. Ya, seperti contohnya tadi salat. Secara bahasa adalah doa. Secara bahasa adalah doa. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya hakikat urfiyah, yaitu al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fil urf. Yaitu lafaz yang dipergunakan ya yang diletakkan pada makna urf.
kepada makna urf, ya. Seperti misalkan kita katakan safar, ya, safar, maka makna safar ini dikembalikan kepada urf, ya. Begitu juga dengan jaraknya juga dikembalikan kepada urf, ya, kepada apa yang dipahami oleh masyarakat. Kemudian juga lafaz lainnya adalah nikah, ya, lafaz lainnya adalah nikah, ya, maka dikembalikan kepada maknanya, dikembalikan kepada makna urf, ya, maknanya dikembalikan kepada makna urf, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Dan faedah mengenal atau mengetahui pembagian hakikat ini ada 3, ya. Faedahnya adalah agar kita dapat membawa setiap lafaz itu kepada makna hakikinya, yaitu sesuai pada tempatnya, sesuai pada tempatnya. Ya, kalau misalkan lafaz itu bermakna lugawi, maka kita tempatkan kepada makna lugawi. Apabila lafaz tersebut bermakna syar'iyah, ya, maka kita tempatkan kepada makna syar'i, dan begitu seterusnya, ya, dan begitu seterusnya. Fama hakama bihi syari' wa haddahu wajib ar-ruju' fihi ila al-hadd syar'i. Lalu kata Syekh, dan apa saja yang syariat itu tetapkan dan bataskan, maka wajib dikembalikan kepada batasan syariat, kepada batasan syariat, ya. Wa ma hakama bihi wa lam yahudda iktifa'an bi dhuhuri ma'nahu al-lughawi wajib ar-ruju' fihi ila al-lughah. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, syariat tetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membataskannya, ya, tidak membatasinya, dan mencukupkan dengan makna lahiriahnya secara bahasa, maka wajib dikembalikan kepada makna lugawi, makna bahasa. Wa man lam yakun lahu haddun fi syara', dan apa saja yang tidak ada batasannya di dalam syariat, wala fil lughah, dan juga tidak ada batasannya secara bahasa, ruji'a fihi ila adatin nas wa urfihim, maka dikembalikan kepada kebiasaan manusia dan apa yang menjadi adat mereka, ya, yang menjadi adat mereka. Ya, seperti misalkan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-asma allati 'allaqa Allahu biha al-ahkam fil kitab wa sunnah, ya, nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan hukum-hukum di dalam Alkitab dan Sunnah dengannya. Minha ma yu'rafu hadduhu wa musammahu bisyara', ya, di antaranya ada nama yang diketahui batasan dan penamaannya secara syariat. Faqad bayyanahu Allah wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya. Kasmis salah waz zakah was siyam wal hajj wal iman wal islam wal kufur wal nifaq, seperti nama salat, kemudian zakat, puasa, haji, iman, kemudian Islam, kemudian kufur, kemudian nifaq, ya, itu nama-nama yang harus dipahami secara syariat. Wa minhum ma yu'rafu hadduhu bil lughah, dan di antara nama-nama itu ada yang ketahui batasannya secara bahasa, seperti kasyamsi wal qamar was sama wal ard wal bar wal bahr, ya, seperti matahari, bulan, kemudian langit, bumi, daratan, lautan, ya, maka itu semua harus dipahami secara hakikat lugawiyah. Wa minhum ma yurja'u hadduhu ila adatin nas, dan diantaranya ada nama-nama yang dikembalikan batasannya kepada
adat manusia dan kebiasaan mereka. Ya, fayatanawwa bihasabi adatihim. Maka ini bermacam-macam berdasarkan ya adat mereka. Seperti misalkan kasmil bai, seperti nama jual beli. Ya, seperti nama jual beli, ya kebiasaan setempat misalkan menamakan jual beli dengan apa? Ya, yang dipahami oleh masyarakat setempat. Wan nikah. Ya, seperti misalkan orang kita memahami nikah itu dengan kawin. Ya, maka yang dimaksud adalah nikah. Kemudian wal qabd wad dirham wad dinar, ya, wan nahwi dzalika minal asma allati lam yahuddaha asy-syari' bihaddin, dan juga nama-nama yang lain yang syariat tidak membatasi batasannya, walalaha haddun wahid, dan juga tidak ada batasan satupun yastarik fihi jami' ahli lughah, ya, yang berserikat dengan ahli bahasa. Bal yakhtalif qadruhu wa sifatuhu bi ikhtilafi 'adatin nas. Ya, bal yakhtalif qadaruhu wa sifatuhu bi ikhtilafi 'adatin nas. Bahkan kadar dan sifatnya itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan perbedaan kebiasaan manusia, ya, berdasarkan kebiasaan manusia. Ya. 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 Lalu kata Syekh, waqad yusarrih asy-syari' bi irja'i hadhihi al-umur ila al-'urf kal amri bil ma'ruf wal mu'asyarah bil ma'ruf wa nahwihima. Dan syariat telah menjelaskan permasalahan yang ketiga ini, yang tidak dijelaskan batasannya secara syariat dan juga tidak dijelaskan batasan secara bahasa, ya, agar dikembalikan perkara-perkara tersebut kepada kebiasaan setempat, seperti al-amru bil ma'ruf, perintah kepada perbuatan baik, ya. Kemudian al-mu'asyarah bil ma'ruf, ya, bergaul dengan istri, ya, dengan cara yang ma'ruf, tidak disebutkan. Wa nahwihima, dan juga yang selain daripada keduanya. Fahfadh hadhil usul allati yattaru ilaiha al-faqih fi kulli tasarrufatihi al-fiqhiyah. Maka pahamilah pokok-pokok dasar ini yang seorang ahli fikih sangat membutuhkan kepadanya pada setiap tindakan-tindakan fikihnya. Pada setiap tindakan-tindakan fikihnya. Jadi Syekh mendorong kepada penuntut ilmu, ya, untuk betul-betul menghafal pokok dasar ini, ya, karena pokok dasar ini sangat penting, ya, karena kalau kita bisa memahami hal ini, maka kita dapat memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu dengan mudah, dan kita dapat mudah memberikan kesimpulan pada hukum-hukum syariat, ya, memberikan kesimpulan pada hukum-hukum syariat, ya. Dan kebanyakan terjadinya kesesatan, terjadinya kebedaan, ya, dikarenakan mereka tidak paham dengan pokok-pokok dasar yang telah disebutkan oleh Syekh tadi, ya, pokok-pokok dasar yang telah disebutkan oleh Syekh tadi, ya, dikarenakan ketidakpahaman mereka terhadap hal itu semua. Maka dari itu Syekh mendorong kita untuk menghafal pokok-pokok dasar yang tadi. Fahfadh hadhil usul, maka hafalkanlah pokok dasar ini yang seorang faqih, ahli fikih sangat membutuhkan kepadanya pada setiap tindakan fikihnya. Baik, Allahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan, ya, pembahasan selanjutnya. Ada pertanyaan yang terkait dengan masalah ini? Silakan.
Dan tentunya yang disebutkan oleh Syekh ini adalah sebagian dari pokok dasar, ya, pokok dasar syariat, pokok dasar syariat. Karena pokok dasar syariat ini sangat banyak. Akan tapi yang terpenting dan yang paling utama untuk dipahami adalah ketiga pokok dasar yang disebutkan oleh Syekh tadi, yaitu hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib, kemudian hukum asal dari sebuah larangan adalah haram, kemudian hukum asal dari sebuah kalam atau ucapan adalah hakikatnya. Ya, tidak boleh dipalingkan semuanya kepada hukum yang lain, kepada makna yang lain, kecuali apabila ada dalil yang memalingkannya daripada hukum asalnya, ya, memalingkannya dari hukum asalnya. Kalau misalkan tidak ada dalil yang memalingkan kepada hukum asalnya, maka dia dikembalikan kepada hukum asalnya, ya, balikan kepada hukum asalnya. Baik, Ana kira tidak ada pertanyaan yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas ini. Mungkin Ana cukupkan sampai di sini. Allah Ta'ala alam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang salah dari Ana dan juga dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.